Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arbi Salam Ahmad, NIM 1914010010. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pembelajaran fikih di madrasah dan sekolah, yakni materi tentang puasa kelas 8 semester 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini pembelajaran kita dilaksanakan secara daring dikarenakan masih dalam kondisi pandemi. Nah, di sini Bapak telah membuat sebuah video pembelajaran. Nah, di sini Bapak telah membuat PowerPoint slideshow di mana PowerPoint ini telah dibuat menggunakan hyperlink, jadi akan lebih mudah untuk mencari materinya. Nah, di sini Bapak telah membuat aturan main atau tata tertib dalam pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdoa di tempat masing-masing. Kan Bapak pimpin doanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin amin rabbal alamin. Oke, setelah melaksanakan atau melakukan doa, selanjutnya masuk ke aturan main yang kedua, yaitu silahkan Anda semuanya isi presensi kehadiran di link yang telah tersedia di grup WA. Bapak tunggu selama 2 menit. Oke, setelah mengisi presensi, selanjutnya masuk ke aturan yang ketiga. Silahkan mengirimkan voice note atau rekaman pembacaan ayat suci Al-Quran minimal 2 ayat oleh petugas yang mengirimkannya hari ini. Silahkan kirimkan ke WA Group. Oke, selanjutnya silahkan kondisikan terlebih dahulu tempat belajarnya. Simpan segala hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran hari ini agar Anda semuanya lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Jikalau semuanya sudah siap, harap fokus mengikuti pembelajaran hari ini dengan mengklik mode belajar di bawah ini sesuai atau sesuai kondisi Anda pada saat sekarang ini. Jika Anda dalam keadaan malas, maka mode ini. Jikalau Anda kembali semangat, maka masuk ke mode semangat belajar. Nah, di sini kita sudah sampai kepada menu materi. Pada menu materi ini, Bapak telah membuat poin-poin materi yang akan kita pelajarkan hari ini. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, ada pengertian puasa, ada syarat puasa, ada rukun puasa, ada sunnah puasa, dan hal yang dimakruhkan dalam berpuasa, hal yang membatalkan puasa, serta macam-macam puasa dan tugas. Di sini bisa diklik langsung ke materi jika mau dipilih. Nanti Bapak akan kirim PowerPoint ini ke WA ya, bisa Anda lihat sendiri. Contohnya Bapak memilih
poin tentang hal yang membatalkan. Nah, langsung datang ke poin materi itu. Kalau kembali ke home atau menu materi bisa diklik atas ini. Nah, langsung saja ya kita mulai. Yang pertama tentang pengertian puasa. Pengertian puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Secara bahasa, puasa berasal dari bahasa Arab, siam atau saum, yang berarti menahan atau mencegah. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, itu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Oke, sampai di sini paham ya Anda semuanya? Baik, next selanjutnya masuk ke poin yang kedua tentang syarat puasa. Syarat puasa terbagi menjadi dua pula. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Tentu seorang yang beragama Islam wajib untuk melaksanakan puasa. Yang kedua itu balik. Balik ini adalah suatu keadaan. Misalnya seorang anak telah pandai membedakan antara baik yang buruk. Mungkin itu sudah bisa dikatakan balik. Yang ketiga, berakal sehat. Dan yang keempat, kuat melakukannya. Jikalau seseorang sedang sakit, misalnya, tidak kuat melaksanakan puasa, mungkin itu ada keringanan baginya. Selanjutnya, syarat yang kelima adalah suci dari haid dan nifas. Yakni syarat ini khusus bagi kaum wanita. Jadi, bagi Anda yang laki-laki, ini tidak berlaku ya. Nah, perbedaan haid dan nifas adalah haid adalah darah yang keluar dari perempuan, sedangkan nifas adalah darah yang keluar bagi perempuan yang sudah melahirkan. Sedangkan syarat yang keenam adalah menetap. Yang kedua syarat sah puasa. Yang pertama adalah Islam, yang kedua mumayyiz, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Yang keempat berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Nanti di materi yang selanjutnya akan dijelaskan apa saja hari-hari yang diharamkan saat berpuasa. Oke, sampai di sini mungkin dapat dipahami ya. Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga tentang rukun puasa. Rukun puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama niat. Niat puasa yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Untuk puasa wajib maka niatnya harus sebelum datangnya fajar, seperti puasa Ramadan maka niatnya sebelum datangnya fajar, sedangkan puasa sunnah bisa dilakukan setelah datangnya fajar dengan syarat belum melakukan perbuatan yang membatalkan seperti makan dan minum. Rukun yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, seperti makan dan minum, muntah dengan sengaja, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya masuk ke poin materi yang keempat tentang sunnah puasa. Sunnah puasa yang pertama adalah makan sahur, mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka, membaca doa ketika berpuasa, memberi buka puasa, meninggalkan hal-hal yang menghilangkan nilai puasa, memperbanyak amal soleh, dan iktikaf. Di sini Bapak telah ada memberikan gambar mengenai sunnah di bulan Ramadan. Di sini ada gambar orang yang mengakhirkan makan sahur, orang yang tadarus Al-Quran menghatamkannya, bersedekah dalam bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Banyak berdoa, menyegerakan berbuka puasa. Ketika waktu berbuka telah masuk, hendaknya kita segera untuk menyegerakan berbuka, paling tidak dengan meminum air. Baru kita laksanakan sholat dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada sunnah qiyam Ramadan seperti sholat tarawih dan ibadah malam lainnya. Selanjutnya ada iktikaf.
khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Selanjutnya yang terakhir itu menjauhi perbuatan yang dapat merusak puasa seperti bergibah, bergunjing, melakukan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Oke, mungkin sampai di sini dapat dipahami ya. Selanjutnya masuk ke poin yang kelima. Hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Nah, di sini ada gambar mengenai hal yang dimakruhkan ketika puasa. Mungkin sedikit blur, akan tetapi dapat bisa Bapak terangkan. Yang pertama, ada gambar orang yang mandi terlalu kerap. Di sini ketika kita berpuasa, lalu kita mandi sering, tiap sehari itu mandi misalnya 10 kali misalnya kan, itu merupakan satu hal yang makruh. Yang kedua itu berkumur secara berlebihan. Nah, ketika berpuasa contohnya Ramadan, siangnya sangat panas, lalu kita berkumur secara berlebihan, maka itu adalah suatu hal yang makruh. Yang ketiga itu merasakan makanan dengan lidah. Ini khususnya bagi kaum perempuan ya, seperti ibu-ibu yang memasak, apalagi para pedagang pada bulan Ramadan. Tentu dia harus merasakan makanannya dengan lidah. Ini merupakan suatu hal yang makruh. Selanjutnya menggosok gigi selepas tergelincir matahari. Selanjutnya tidur sepanjang hari. Ada seseorang yang berpuasa, puasanya tidur mulu. Setelah sahur, tidur sampai jam 11. Lalu bangun. Lalu tidur lagi jam 2 sampai jam 6. Lalu berbuka. Itu merupakan suatu hal yang makruh. Oke. Selanjutnya masuk ke poin yang ke-6. Hal yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa di sini Bapak telah berikan gambar-gambar orang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum, baik itu sedikit maupun banyak. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Yang ketiga, sengaja muntah. Yang keempat, persetubuhan antara suami istri. Yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang keenam, keluar darah haid atau nifas. Dan yang ketujuh, gila atau murtad. Semuanya membatalkan puasa apabila dilakukan secara sengaja, kecuali gila. Jika tidak sengaja, terlupa atau dipaksa, maka tidak batal. Oke, mungkin sampai di sini paham ya. Ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Oke, next ya. Selanjutnya ada macam-macam puasa. Puasa terbagi 3. Yang pertama, puasa wajib. Yang kedua, puasa sunnah. Yang ketiga adalah puasa haram. Puasa wajib, yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua, puasa nazar. Puasa nazar ini maksudnya adalah puasa ketika kita berjanji untuk berpuasa setelah mendapatkan sesuatu, keinginan kita tercapai, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat ini ketika kita melakukan suatu kesalahan, seperti seorang suami istri bersetubuh di bulan Ramadan, siang bulan Ramadan, maka dia harus membayar puasa kafarat. Yang kedua itu puasa sunnah. Puasa sunnah ada 6. Yang pertama puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua puasa Senin dan Kamis. Yang ketiga puasa Daud. Yang keempat puasa Arafah. Yang kelima puasa Asyura, itu pada tanggal 10 Muharram. Yang keenam puasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Adapun puasa yang ketiga itu puasa haram, yakni puasa saat Idul Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal, itu setelah bulan Ramadan. Yang kedua, puasa saat Idul Adha. Ini merupakan puasa yang haram. Yang ketiga, puasa pada hari-hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang keempat, puasa pada hari Syak yang meragukan, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban. Yang kelima, puasa wanita haid atau nifas. Ketika seorang wanita sedang haid atau sedang nifas, maka dia diharamkan untuk berpuasa. Nah, sampai di sini mungkin
dapat Ananda pahami ya. Mungkin selanjutnya untuk agar Ananda lebih memahami, Bapak ingin Ananda membuat satu kesimpulan. Silahkan Ananda simpulkan materi hari ini dalam bentuk resum, lalu kirim ke WA Group. Nah, sebelum selesai, Bapak ingin simpulkan terlebih dahulu mengenai materi hari ini. Jadi, puasa adalah artinya menahan. Menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Seperti makan dan minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan lainnya. Puasa ini terbagi menjadi 3, ada puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa haram yang telah Bapak jelaskan tadi. Dan puasa juga ada rukun dan syaratnya. Ada Islam, balik, menetap, tidak haid atau nifas bagi perempuan. Nah, mungkin sekian yang dapat Bapak simpulkan. Silahkan Anda kerjakan tugasnya lalu kirim ke grup WA nantinya. Oke, next. Untuk menutup pembelajaran agar lebih diberkahi Allah, adalah kita tutup pembelajaran dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, terima kasih ya Anda semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan dapat Anda amalkan dalam kehidupan sehari-hari serta bernilai ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.